Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, WP akan langsung menunjukkan sampean mengenai suara dari Ninja Z35R ketika menggunakan knalpot racing. Dan juga pada video ini, WP akan melakukan telekonferensi langsung dengan pentolan Kawasaki Indonesia. Ya, jadi bos besar Kawasaki Indonesia, yakni Pak Michael C. Tanadi. Jadi langsung dari sumbernya, bahkan powernya pun konon disinyalir jauh dari atas 45 HP. Gila, piro Kang Mas, dasi garu-garu iki Kang Mas. Gak usah kemana-mana, kita langsung kontak beliau. Wes, waduh, ini yang bikin pusing ini. Pak Mike, itu warnanya, wah jadi galak begitu ya, di karbon kayaknya itu ya? Nah, iya betul, betul. Pak, ini ngomong-ngomong saya nggak pernah nge-zoom nih, gara-gara ZX25R saya nge-zoom nih, ya kan? Gila, spesial banget ini. Pastinya. Pasti. Pak, ngomong-ngomong, terima kasih atas kesempatannya kita bisa interview pagi ini. Dan gara-gara dari teman-teman banyak banget yang minta tolong nih, dari para followers. Tolong dong tanyakan kepada Kawasaki, Pak Mike, mengenai beberapa hal. Jadi, tolong luangkan waktunya, saya akan menyampaikan sesuatu lah, pertanyaan-pertanyaan gitu, Pak. Ya, kalau ada yang bisa saya jawab sekarang. Tapi kalau saya nggak bisa jawab, sabar aja, nunggu nanti pas launching. Oh gitu. Oke Pak Mike. Ngomong-ngomong, itu kayaknya masih ngantor terus Pak ya? Luar biasa nih. Jadi kita sudah melakukan PSBB sesuai dengan pemerintah. Oke. Kebetulan kami mendapatkan izin dari Kementerian Perindustrian untuk tetap beroperasi, tapi tetap mengikuti peraturan pemerintah mengenai PSBB. Oh gitu, siap. Semoga aja tetap aman ya Pak ya. Corona segera berlalu dan ZX25R segera meluncur ya nih Dado. Nggak sabar bener nih. Iya betul. Pak Mike, ini kita langsung aja biar nggak terlalu lama ya. Jadi Pak Mike bisa juga aktivitas lagi. Pak, ini karena jadi gini Pak, saya kemarin kan tebar banyak sekali pertanyaan, tebar jala lah sama teman-teman. Kira-kira apa aja yang perlu saya tanyakan kepada Pak Mike ini? Ternyata ada 150-an pertanyaan Pak, tapi saya sudah sortir, tenang Pak, nggak mungkin semuanya saya tanya. Artinya memang antusias banget mengenai Ninja ZX25R ini. Jadi gini Pak, yang pertama kita tahu lah Kawasaki ini bisa dibilang pioner untuk motorsport 250 ya. 2007 mengeluarkan yang 2 silinder dan ini sudah waktu itu, waduh udah heboh banget, udah moge banget lah. Nah ini tiba-tiba di tahun 2020 ini meluncurkan 4 silinder. Jadi bisa kita bilang ZX-R 250 Reborn. Pertanyaan dari teman-teman nih gini Pak, kenapa kok bisa Kawasaki tiba-tiba bikin gebrakan 4 silinder, sesuatu hal yang nggak pernah dibayangkan sebelumnya? Background-nya apa gitu Pak? Bisa di-share ke kita nggak Pak? Kawasaki alasannya apa gitu Pak? Ya, jadi waktu kita launching yang 2 silinder, terutama setelah yang versi injeksi, kita sudah mulai memikirkan untuk next product untuk pasar di Indonesia pada khususnya. Dan pada kesempatan itu pula kami melakukan berbagai macam survei dan kami mensortir semua keinginan customer, dan salah satu keinginan customer adalah menginginkan 4 silinder ini. Jadi awal muasalnya dari situ. Oke, berarti memang sejarahnya intinya menampung keinginan dari para ninjas lover ya hitungannya ya? Yes, betul sekali. Mantap banget. Pak, ngomong-ngomong nih Ninja ini kayak Indonesia dimanja banget ya. Pemakai Ninja ini emang kontribusinya terbesar ya di dunia ya? Ya, semenjak kita peak-peaknya penjualan itu memang kita yang terbesar di dunia. Oke. Untuk kelas 250 cc ya, Kang. Siapa? Terus ini Pak, yang kedua ini harga. Jadi teman-teman nih, saya jujur punya teman juga di beberapa tempat yang di Jawa Timur ya kan, sampai dia itu megang uangnya sekarang nih, nggak mau belanja motor. Dia berkali-kali ngontek saya, itu teman dari Jember, KNCI juga, anak KNCI. Itu dia bilang gini, Kang, tolong dong dikasih clue ke kita nih, ancer-ancernya nih. Masalahnya ini berhubungan dengan celengan nih, Kang, katanya gitu nih. Nah, Pak, kemarin kan saya ngeliat video, ya sedikit video lah, itu kan Pak Mike mengatakan nggak jauh dari angka diskonan
motor produk Kawasaki yang waktu itu kalau nggak salah 88 jutaan ya. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, ini untuk yang basicnya, untuk yang versi standarnya, bukan yang versi full spec-nya, itu kalau saya sebut di bawah 95, iya atau tidak Pak? Oh, Kira-kira. sudah terlalu spesifik. Oh, gitu. Jangan. Clue-nya Pak, kira-kira. Di bawah 100 lah ya pasti. Pokoknya clue-nya mudah-mudahan sesuai ekspektasi customer Indonesia. Berarti kalau di 88 juta nggak jauh dari itu, berarti kan 90-an Pak, bener nggak Pak? Itu kan 88 juta waktu itu boleh dilihat deh. Itu off the road loh. Oke. Satunya itu. Oke. Oh, berarti kita ngomongnya on the road ya, Ninja ini sekarang ya, yang ZX25R ya. Iya. Tapi di bawah 100 masih oke lah ya, kira-kira. Ini biar enak nih, biar lega yang di sana nih. Intinya aman gitu ya, di bawah 100 aman lah gitu ya. Emang celengannya ada berapa sih? Dia sampai jual motor itu apa ya kemarin tuh, dia laku 32 jutaan. Nah, ya kan, berarti kan nambahnya lumayan. Tapi dia bilang nekat, pokoknya gua harus ambil nih, ini 4 silinder, dia bilang gitu tuh. Nah, ini menarik. Makanya kalau clue-nya ini di bawah 100 atau di atas 100 untuk yang basic, itu aja sih pinginnya. Mudah-mudahan sesuai ekspektasi deh. Balik lagi tuh. Kita nggak mau jual terlalu mahal juga supaya ekspektasi customer tidak terlalu jauh lah. Wah, ini petunjuk nih ya. Jadi jangan tidak terlalu mahal supaya sesuai ekspektasi itu. Dengerin teman-teman tuh ya. Jadi tenang aja, pokoknya sampean harus menyimpan celengan, tunggu tanggal mainnya, ya kan? Pak Mike. Yes. Terus ini bocoran, sebenarnya saya banyak bocoran karena ya apa ya, sebelum basi karena Pak Mike sudah interview dengan teman-teman ya udahlah. Jadi saya mempertegasnya sekarang. Kalau nggak salah nih itu kan akan ada mungkin full spec sama yang standar nih. Bener nggak Pak? Kira-kira Pak? Pertanyaan pancingan lagi. Wah ini berat nih. Kira-kira Pak, clue-nya aja Pak. Kira-kira Pak. Ya, clue-nya yang sudah keluar di Tokyo Motor Show itu sudah ada semua fitur-fiturnya, udah lengkap. Oh itu yang full spec, ya kan? Oke. Saya nggak ngomong loh, saya cuma ngomong itu udah lengkap. Oke, jadi yang pasti memang Kawasaki akan melihat bahwa potensi itu semua varian akan coba diberikan ke konsumen gitu ya Pak ya, yang istilahnya ya mungkin uangnya nggak terlalu tebal, bisa yang bawahnya mungkin kira demikian ya. Kayak kan ini juga gitu yang jual 50 yang 2 silinder, bener nggak? Yang 252 silinder begitu, tapi yang 4 silinder tunggu tanggal mainnya. Alot banget nih berarti tunggu tanggal mainnya intinya gitu. Tapi bukan Pak, maksudnya ada perbedaan secara ini nggak, apa namanya, varian dengan yang 250 itu aja, beda atau sama? Varian dengan 252 silinder? Yang 2 silinder, ya. Pastinya ada perbedaan. Kalau yang 2 silinder kita punya line up cukup banyak ya. Ya, yang ada standar, cukup tapi banyak. Kita nggak ngomongin yang inilah, nggak ngomongin yang tertingginya, tapi kan secara standar kan pasti ada yang ABS, ada non ABS kan gitu. Nyerempet nggak kira-kira nih Pak? Saya jawab dengan senyum aja. Oh, berarti iya, berarti senyum. Terus ini Pak Mike, ini mengenai spesifikasi, saya juga nonton teman-teman kemarin, Pak Mike dengan tegas mengatakan bahwa powernya itu lebih daripada yang versi sebelumnya atau yang ZX-R 250. Artinya saya lihat spek kan ZX-R 250 itu kan 45. Ya perkiraan saya berarti yang new itu 47. Kira-kira masuk nggak? Oh gitu. Prediksi saya. Gitu. Iya atau enggak? Gini-gini aja. Iya kan? Enggak. Wah. Enggak tuh lebih kecil. Aduh. Wah, gila ini.
Saya makin cepat-cepat Pak kepala nih Pak. Ambrol celengan. Ambrol celengan. Ya, kita akan menunggu lah yang pasti. Untuk sementara Wiwi bilang harusnya 50. Bener nggak Pak Mike? Oke lah, kita yang spek dan sebagainya memang sepertinya udah banyak dikupas teman-teman Pak. Tapi memang saat ini banyak pertanyaan juga mengenai proses inden Pak. Nah kalau inden kalau nggak salah kan Pak Mike kemarin mengatakan inden baru akan dibuka setelah peluncuran. Bener nggak Pak? Betul. Nah gini teman-teman tuh ada kekhawatiran Pak. Masalahnya Kang Iwan saya tuh mau inden sekarang. Takutnya tapi kalau pas peluncuran itu nanti saya udah nggak kebagian. Kebagiannya nanti Desember kayak apa kayak itu. Saya maunya sekarang sebenarnya. Nah pertanyaan mereka gini. Kira-kira ada kuota nggak Pak ini yang Ninja Z25R ini? Kalau ada kuota mereka khawatir gitu loh. Sebenarnya itu bukan kuota, jadi kita punya forecast tahunan dan bulanan dan tahunan, dan itu yang akan menjadi faktor cepat atau tidaknya delivery. Bukan kuota hitungannya ya? Bukan kuota, forecast produksi. Nggak bisa dibocorin Pak, forecastnya berapa? Oh, jangan dulu. Mantap nih. Oke, berarti kalau mengenai forecast itu hitungannya dengan produksi, bener Pak ya? Nah, betul. Kalau untuk produksi Ninja sendiri Pak, kalau nggak salah kan akan dilakukan di Thailand, tapi akan dibawa ke Indonesia secara CKD. Beberapa part nggak dari Thailand doang ya, Kang Iwan. Jadi kan kemarin ada beberapa media yang sudah menemukan ada salah satu part yang udah made in Indonesia. Ya, pelek saya tahu, pelek. Ya, itu jadi dari semua varian spare partnya itu ada dari berbagai macam negara, Kang Iwan. Jadi bukan diproduksi di Thailand langsung dibawa CKD gitu. Jadi mungkin benar-benar di Indonesia ini produksi dan perakitan. Oh gitu. Tapi kalau engine langsung dari Thailand mungkin ya, engine. Nanti itu. Pak, porsinya berapa persen Pak yang lokal punya? Estimasi. Estimasi itu juga nggak boleh di-share dulu. Waduh, penasaran. Oke, nggak apa-apa Pak. Yang penting mix ya antara negara mungkin dari Thailand, Jepang dan Indonesia mungkin ya. Biasanya kan demikian ya. Biasanya ya. Siapa? Nah ini perkara dengan apa Pak? Varian Ninja Pak. Artinya kan sekarang varian Ninja ini kan sudah banyak ya, nantinya untuk 250 itu ada 2 silinder dan akan tetap diproduksi, bener kan ya? Nah itu akan beriringan ya Pak ya? Oke. Nah Pak, apa nggak ada ketakutan akan memakan pasar yang 2 silinder Pak? Untuk 4 silinder ini? Selama itu untuk menaikkan brand Ninja sendiri di Indonesia, kita nggak punya ketakutan itu sih. Yang penting toh sama juga kalau misalnya mereka shifting dari yang 2 silinder, tetap belinya Kawasaki juga kan? Weh, betul. Belinya Ninja Racinta Pak ya. Betul. Ya. Terus sama ini Pak, ini juga dari para followers yang sepertinya memang mereka tuh yang mungkin segmen 150 cc ini kan memang gemuk ya untuk 4 tak ini, tapi Kawasaki masih belum punya ini. Jadi mereka bertanya, ada kemungkinan nggak sih potensi Kawasaki mempelajari untuk 150 cc 4 tak, jadi bisa meramaikan Ninja di 150 cc lah, untuk 4 tak ya, bukan 2 taknya. Kira-kira menurut Pak Mike dari sisi Kawasaki gimana Pak? Untuk saat ini belum ada Kang Iwan. Belum ya, jadi nggak tertarik lah intinya gitu ya? Masalah kalau tidak kan udah fix, tapi ini belum aja, belum. Masih lihat marketnya berarti Pak ya? Ya. Oke, Pak, ini mungkin agak melenceng dari ZX25R. Mengenai kita lihat tren dari sebelum-sebelumnya itu kan kalau Ninja itu selalu ada yang versi nakednya.
potensinya ada nggak yang pas silinder naked tuh pasti tunggu tuh Pak? Nah itu juga belum kita putuskan apa-apa dan belum masih digodok, masih di telaah di level sisi manajemen di KHI. Jadi belum ada satu hal yang fix ataupun mengarah ke sana. Tapi possibility ada ya, tergantung market ini gitu Pak ya? Iya, pokoknya semua tergantung market dan nanti kita mungkin akan melakukan beberapa survei. Oh gitu. Tapi ngomong-ngomong yang J250 yang new itu juga belum datang Pak, yang 2 silinder. Kayaknya nggak dibawa ke sini, kenapa tuh? Keren loh aslinya ternyata loh. Kita lagi fokus yang ZX25R dulu. Oh, pelan-pelan. Siap. Terus ini, yang versi custom belakang Pak Mike nih. Dan ini saya gatel juga nih. Pak, itu nggak bisa dinyalain Pak, bunyinya kayak apa itu yang dari dalam gitu loh Pak? Dari deket gitu. Coba. Wah, raungannya Pak. Karena ini supaya mengusir bosan Kang Iwan di rumah. Dan sedang ada bulan Ramadan, jadi saya mau berbagi juga. Mantap Pak. Iya Pak. Saya dengerin dulu. Ayo sebentar ya, Kang Iwan. Siap, saya tunggu Pak. Nah, segitu aja dulu. Ini bubar pasaran ini Pak. Bubar ini udah nih. Udah kayak dulu. Aduh. Ini Kang Iwan dapat rekaman suaranya lebih dekat nih dari yang lain kemarin. Iya nih keren nih. Terima kasih nih Pak Mike. Ini bener-bener membuat jiwa laki-laki kita nih bergejolak nih Pak. Dengarnya. Kalau mau yang versi lengkapnya jangan lupa tonton terus video YouTube Kawasaki Indonesia. Nah, teman-teman tuh YouTube Kawasaki Indonesia. Pak, kapan itu kira-kira di-upload Pak yang fullnya di Kawasaki Indonesia nih? Kasih clue-nya dong. Pokoknya bulan Ramadan ini kita berbagi terus. Tiap minggu selalu ada video-video baru dari Kawasaki Indonesia. Jadi memang harus mantau terus YouTube Kawasaki Indonesia Pak ya. Stay tune. Pak, ini lagi satu lagi nih Pak Mike. Itu yang versi modif itu kan saya lihatnya ada komponen sniper, terus ada juga knalpotnya. Saya lihat tuh agak beda nih dari yang model dipamerkan di Jepang. Ini agak mid chip lover di kolong tuh. Itu kira-kira nanti akan dijual sebagai aksesoris Kawasaki nggak Pak? Nah itu yang belum kita putuskan. Tapi dari vendor-vendor di belakang saya ini memang sudah berniat sekali untuk memasukkan aksesorisnya ini ke Indonesia. Jadi itu kita masih bernegosiasi dengan vendor-vendornya. Itu harus masuk Pak. Kayaknya itu bakal laris tuh Pak. Jadi aksesoris ini ya dipertimbangkan Pak ya. Iya. Karena nanti kan pasti setelah motornya launching, saya rasa sih toko-toko aksesoris atau produsen aksesoris di Indonesia pasti langsung buat moldingnya. Gile 4 silinder Pak, udah kayak suara ZX10R tadi nih Pak. Dan itu ditarik tuh, aduh saya nggak bisa bayangin itu. Nanti kalau mau yang bener-bener high revnya di YouTube Kawasaki Indonesia tuh. YouTube Kawasaki Indonesia itu ya Cak, itu sampai cara tuh Cak. YouTube Kawasaki Indonesia pantengin terus pokoknya. Pak Mike, ini ada mungkin tersisa 4 pertanyaan, jadi saya habiskan aja biar teman-teman terjawab semua penasarannya. Ini Pak, mengenai full spec atau nggak full spec, kan Pak Mike seringkali mengatakan ke kita itu Indonesia itu full spec, artinya tuh full, totally full untuk entah power entah apanya kita nggak tahu. Itu kira-kira apakah memang dibedakan Pak antara Indonesia dengan mungkin pasar luar negeri? Terus konsiderasinya kenapa Indonesia dikasih full spec Pak? Pertama adalah regulasi dari gas buang ya, emisi. Jadi, nah itu yang bisa membedakan speknya. Satunya itu. Berarti powernya lebih tinggi kita berarti ya?
Ya nanti aja pas launching kita lihat perbedaannya. Aduh, 50 HP nih, amin. Aduh, ini nggak sabar beneran nih. Oke deh kalau gitu, berarti kita yang terakhir mungkin clue-nya Pak untuk peluncurannya Pak. Kira-kira saya masih rumor-rumor dengar tuh dipertimbangkan Juni Pak, bener nggak sih ini? Masih kita godok Kang Iwan karena kita belum tahu apakah kondisinya akan kondusif atau enggak di bulan Juni. Gitu. Oh, jadi tergantung corona Pak ya, pandeminya ya? Iya. Oke. Karena kita nggak mau mengecewakan customer setelah kita launching. Bila mana nanti status PSBB ataupun status yang lainnya itu tidak berubah, otomatis semua misalnya untuk pengiriman ke dealer-dealer atau dari dealer ke customer pasti itu akan mengalami sedikit kendala karena mungkin ada pembatasan untuk logistik motor karena kalau untuk logistik bahan pokok kan diutamakan tapi kalau untuk motor kan takutnya akan menjadi kendala dan nanti waktu tunggu dari customer akan menjadi lama, itu yang kita nggak mau juga. Oke. Paham. Oh gitu, jadi memang intinya ya itu Pak ya, masih menunggu kondisi ya Pak ya. Betul. Berarti kita belum tahu Pak ya kapan rilis tuh, bisa mundur-mundur terus dong ya hitungannya ya. Wis rasa sabar Pak masalah Pak. Makanya kita sedang menyiapkan beberapa plan lah pokoknya untuk peluncuran si ZX25R ini. Oh gitu, kita wait and see intinya Pak ya. Yes, betul. Oke Pak Mike, yang terakhir bisa ini Pak, mungkin disampaikan ke teman-teman, nanti saya akan upload di YouTube ini buat penggemar Ninja ataupun calon potensial buyer dari ZX25R, pesan buat mereka apa Pak kira-kira Pak? Ya, mungkin pesan saya masih sama karena di pandemi COVID-19 ini ya kita belum bisa berbuat banyak untuk peluncuran ZX25R ini. Jadi kami semua dari tim Kawasaki Motor Indonesia mohon kepada seluruh customer yang sudah nunggu-nunggu motor ini, mohon bersabar. Tetap kita akan hibur kalian semua melalui YouTube-nya Kawasaki Indonesia ataupun YouTube-nya blogger dan media-media. Jadi saya tetap akan melayani dari media-media yang mau video conference sama saya. Siap. Untuk menghibur kalian semua yang masih di rumah gitu loh. Bukan menghibur Pak, ini bikin stres Pak, pengen doang ini. Ya daripada bete di rumah, benar. Ada denger suara dikit itu lumayan. Kita yang pasti Pak Mike, kita blogger ataupun teman-teman bikers menunggu ZX25R dan ini kita bilang sebagai gebrakan luar biasa Kawasaki, terus berinovasi pokoknya Pak. Ya, terima kasih Kang Iwan. Terima kasih Pak. Don't follow. Ya, thank you Pak ya. Sukses selalu buat Kawasaki. Thank you. Selamat pagi. Pagi.